Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semua pasti sehat-sehat luar biasa ya. Nah, hari ini KP ini akan kembali membagikan cerita firman Tuhan ya, kisah sekolah minggu kita ya, cerita sekolah minggu kita tentang seorang pahlawan Tuhan yang luar biasa ya, seorang yang muda, yang berani ya, dan dia mengalahkan tantangan, rintangan di hadapan dia, yaitu seorang raksasa yang sangat besar. Ini gambar telapak kaki orang. Bukan raksasa ya. Nah, jadi konon raksasa di zaman pemuda ini ada jarinya yang jumlahnya 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi totalnya jarinya 24. Jadi gede. Tingginya 3,5 meter ya. Sekitar 3,2 sampai 3,5 meter, dan juga waktu pemuda ini menghadapi si raksasa ini, dia mengenakan baju zirah atau baju perang yang bersisik ya. Nah, jadi beratnya saja 57 kg. Mungkin berat bajunya saja udah sama dengan berat badan dari si pahlawan ini yang melawan dia. Nah, jadi begitu luar biasa. Yuk kita denger yuk kisahnya. Daud dan Goliat mengalahkan hambatan. Cerita Alkitabnya di dalam 1 Samuel 17. Nah, di gambar ini adalah gambar Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, karena waktu itu Tuhan sudah menolak Saul. Nah, dia diurapi menjadi raja. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara laki-laki. Nah ya, jadi dia anak yang paling bungsu. Dikatakan di Alkitab, wajahnya kemerah-merahan dan matanya elok. Dia adalah seorang penggembala domba. Jadi Daud ini pekerjaannya menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, dia juga seorang yang pemberani. Dia menjaga dombanya dengan sungguh-sungguh, bahkan dia berani melawan singa dan beruang. Dicabik-cabiknya, yaitu singa dan beruang yang ingin menerkam domba-dombanya. Nah, ini adalah Daud. Dia sudah sampai di medan perang. Katakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 12, Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Nah, adik-adik, ini Daud sudah sampai di medan pertempuran. Dia melihat ya kemah-kemah tentara, kem-kem tentara, dan mereka sudah siap untuk berperang. Dia mengantarkan makanan yang disuruh oleh ayahnya untuk ketiga kakaknya, yaitu Eliab, Aminadab, dan Syama. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar dari orang Filistin yang namanya Goliat. Dia berseru seperti ini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Nah, jadi Goliat ini menantang barisan orang Israel. Dia katakan, "Sini, keluar. Kasih satu orang yang bisa lawan sama aku." Katanya seperti itu ya, kira-kira adik-adik ya. Dan dia bilang, "Nanti kalau kalian ada yang bisa ngalahin aku, maka kami semua orang Filistin ini akan menjadi hambamu. Tetapi apabila aku menang, maka kalian semua orang Israel akan menjadi hambaku." Hahaha. Dia berbicara dengan suara lantang dan sangat sombong adik-adik. Lalu didengarlah itu oleh Daud dan dia berkata, "Siapakah orang yang tidak bersunat ini yang berani mencemooh barisan daripada umat pilihan Tuhan? Mencemoohkan orang Israel. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel." Katanya seperti itu. Dia marah ya adik-adik ya, Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat pun menjawab bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan orang itu, Raja Saul akan menganugerahkan kepada dia
kekayaan yang besar, dan raja juga akan memberikan anaknya perempuan menjadi istrinya dan juga akan dibebaskan dari pajak di Israel. Nah, ketika kakak Daud Eliab mendengar perkataan Daud, maka dimarahinya lah Daud. Dia katakan, aku tahu maksud hatimu, kau kesini pasti maksudmu untuk melihat pertempuran kan? Lalu jawab Daud, apa yang kuperbuat, hanya bertanya saja, kata dia. Nah, akhirnya Daud dibawa menghadap kepada Saul, dan dikatakan oleh Saul bahwa tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan atau mencoba berjalan, sebab belum pernah dicobanya baju zirah itu. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung ngebala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, ketika orang Filistin melihat Daud, mereka tertawa ya adik-adik ya. Mereka merasa seperti lelucon melihat Daud yang kecil, parasnya elok ya, ingin menghadapi siapa? Raksasa dari si orang Filistin ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, pum, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah ya adik-adik ya, bunyi gedebum karena dia adalah raksasa ya adik-adik ya, pasti suaranya suara gedebum pas jatuhnya. Lalu Daud mengambil pedangnya dan menebas leher daripada raksasa itu, yaitu si Goliat tadi, dan kemenangan ada atas orang Israel ya adik-adik ya, dan barisan orang Filistin ditunggang langgangkan, ditumpas habis oleh orang Israel. Hari itu Daud menjadi seorang pahlawan. Jadi Daud mengalahkan dan menyingkirkan hambatan di dalam hidupnya, yaitu raksasa di depannya. Dia dengan gagah berani dalam nama Tuhan melawan orang Filistin tersebut. Dia tidak takut dan gentar sebab dia percaya Tuhan menyertai dia, bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Sekarang kita berdoa yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini, dan kami percaya Kau juga memberikan kami kemampuan untuk meneladani sikap daripada Daud. Tuhan, terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami, papa mama kami dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan ekstra dalam era pandemi ini. Biarlah kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap atas keluarga besar kami. Setiap kebutuhan, keperluan kami semua Tuhan cukupkan, dan kami percaya Tuhan Kau senantiasa menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat, baik virus corona, baik setiap apapun yang jahat, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan untuk gereja kami, Tuhan berkati GBI RR 70, Tuhan berkati baik gembala kami, baik keluarga besarnya, dan juga setiap jemaat. Tuhan berkati buat guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah kami, Tuhan berkati supaya mereka boleh mengajar kami dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, kami berdoa setiap hal yang jahat dijauhkan dari bangsa kami, setiap roh pemecah, setiap kuasa kegelapan yang akan mengganggu stabilitas politik ekonomi di bangsa kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan shalom atas Indonesia, shalom atas Indonesia. Berkat kesehatan yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami, atas presiden kami, wakil presiden, dan setiap menteri, jajaran, bahkan sampai kepada gubernur, bahkan sampai ke RT RW di mana kami tinggal. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami semua adalah dalam rancangan Tuhan, dan kami berdoa setiap yang bukan daripada Tuhan, rencana kuasa iblis yang diarahkan kepada bangsa kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus dibatalkan. Ada keamanan, ada pemulihan atas bangsa kami, ada pertobatan, ada Pentakosta ketiga atas bangsa kami, ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir atas bangsa kami, dan kami siap untuk menjemput Engkau di awan-awan. Tuhan, kami jemaatmu yang takut akan Tuhan, dan kami akan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit. Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan, baik yang sakit corona, baik para medis. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, tidak ada satupun yang tertular saat merawat orang sakit corona, bahkan virus corona. Kami katakan enyah dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Ya Allah, pembela kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.